PKS main dua kaki demi berambisi. Wow, ini sangat menarik begitu kan. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena pertama PKS membuka komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju untuk menyodorkan kader-kader mereka, ya, yaitu kader PKS. Kabarnya begitu kan ya. Satu sisi begitu kan ya, mereka masih berkomunikasi dengan Anies Baswedan, mempertahankan bagaimana Anies Baswedan dengan Sohibul Aman dan dengan Sohibul Iman. Nah, ini menurut saya pribadi, kalau toh pada akhirnya tidak ingin mengusung Anies Baswedan, tidak ada harapan, yang mending ucapkan saja bahwa PKS batal mendukung Anies Baswedan. Tapi selama ini begitu kan ya, selama ini masih belum ada pernyataan dari PKS yang bahwa mengusung Anies Baswedan itu batal. Tapi dari berbagai media mengatakan bahwa isunya begitu kan ya, Anies Baswedan, ya PKS tidak akan, ya kemungkinan besar tidak akan mendukung Anies Baswedan. Ini menarik begitu kan ya, ini menarik begitu. Makanya coba kita lihat bahwa realitasnya komunikasi itu sudah dibantah ya oleh Anies Baswedan dalam voice note-nya mengatakan bahwa ya tidak ada bahwa PKS ya berbicara terkait dengan masa bagaimana ya deadline yang diberikan kepada Anies Baswedan. Tidak ada di situ begitu kan. Nah, siapa yang salah dan siapa yang bohong? jadi kalau mereka masih memang kalau ingin benar mengusung Anies Baswedan Sohibul Iman, setidaknya mereka komunikasi dengan partai-partai yang lain begitu kan. Tapi partai-partai lain tidak mau begitu. Jadi artinya apa? Artinya ketergantungan di situ lepas saja kalau tidak ingin mendukung Anies Baswedan. Itu aja kok repot begitu kan. Makanya secara garis bawahi sebenarnya PKS ini sebenarnya ya kalau tidak ada pilihan lagi terpaksa kalau mengalah begitu kan. Sodorkan Anies Baswedan dengan PDIP. Nah, ini bagus begitu. Kader wakilnya dari Anies Baswedan PDIP, PKS di situ mengusung Anies Baswedan. Itu saya kira bagus begitu kan ya. Pendukungnya tidak kabur, pendukung Anies Baswedan tetap konsisten kepada PKS. Tapi PKS dapat apa? Nah, itu pertanyaannya begitu kan ya. DPKS dapat apa kalau bukan kader? Jadi saya kira PKS akan dapat efek dari Anies Baswedan di tahun 2029. Mereka akan mendukung Anies Baswedan begitu kan ya. Mereka akan mendukung PKS di situ. Artinya secara langsung kalau ini saya harus dapat kader ini, dapat kader itu tidak harus sebenarnya. Cukup menjaga konstituen sebagaimana menyuarakan aspirasi rakyat. Itu sebenarnya menarik begitu kan. Kalau main dua kaki saya kira ya gimana begitu. bahkan dari pernyataan dari netizen banyak sekali ya tenggelamkan aja PKS banyak begitu kan ya. Maka dengan adanya pernyataan seperti ini, kalau semisal mirip dengan Sohibul Iman, kabarnya di PKB banyak begitu. Kabarnya banyak begitu. Makanya saya kira PKS tidak bisa mengusung kader mengusung kadernya sendiri kalau toh mereka tidak berkoalisi dengan yang lain. Itu yang menjadi permasalahan ya. Karena mungkin PKS tidak ingin dapat wakil ya, mending ke Ridwan Kamil. Mungkin begitu kan ya. Ya, bahkan tidak hanya itu, PKS sudah mengakui jalin komunikasi dengan Prabowo. Artinya apa? Artinya apakah PKS akan berlabuh ya atau berkoalisi dengan Prabowo atau ingin gabung kepada Koalisi Indonesia Maju? Lantas bagaimana dengan rakyat? Apakah ditinggal sendirian? Itu menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu. Makanya banyak sekali pro dan kontra begitu. Bahkan tidak hanya itu, PKS menyodorkan kadernya sendiri ke Prabowo dan Kim ya di Pilkada DKI Jakarta. Dan itu bukan Anies Baswedan yang disodorkan. Kabarnya ini banyak muncul spekulasi begitu kan ya. Dan bahkan saya membaca gerak-gerik dari PKS ini sampai hari ini kan masih belum memberikan statement bahwa ya mendukung Anies Baswedan ya, belum memberikan statement secara pasti ya, karena kabarnya masih berkomunikasi dengan dengan Kim begitu kan ya. Walaupun pernyataan mengusung Anies Baswedan dalam beberapa hari kemarin, tapi nampaknya Sohibul Iman ya juga ada ingin didesak begitu kan. Ada yang kemudian orang-orang yang tidak suka pada Anies Baswedan. Mungkin salah satunya seperti itu begitu. Makanya PKS ya siap-siap tinggalkan Anies Baswedan,
dan bahkan bakal mengumumkan cawagup ya DKI Jakarta ya 2 hari ke depan. Wow, ini semakin menarik begitu kan. Sebentar lagi akhir Agustus ini sudah mau pendaftaran di situ begitu. Makanya kalau Sohibul Iman yang kemudian dipaksakan untuk maju begitu ya menjadi wakil dari Ridwan Kamil, maka yang jelas di situ adalah Anies Baswedan ditinggalkan. Wow. ini saya kira PKS main 2 kaki sampai hari ini. Ya, saya katakan seperti itu. Komunikasinya ya main 2 kaki begitu kan. Satu sisi ingin kepada Kim, satu sisi ingin Anies Baswedan juga begitu ya. Makanya kata Rocky Gerung ini sangat menarik ya. PKS meninggalkan ya posisi moralnya untuk mulai masuk pada sistem pemujaan pada materi yang sebetulnya dan bukan ideologi dari PKS itu sendiri. Ngeri kan? Ini banyak komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Artinya apa? Artinya PKS ini seolah-olah kalau diberikan kekuasaan sama dengan partai yang lain begitu kan ya, berambisi juga demi kepentingan-kepentingan itu. Kita lihat saja sebagian banyak ya para PKS pendukung-pendukung mereka banyak yang kecewa ya kepada PKS ini karena satu, memberikan leluasa mendukung dinasti politik ya seperti Bobi begitu kan ya. PKS mendukung Bobi di di Sumut, padahal Edi Rahmayadi di situ menjadi tim pemenangan di Pilpres begitu kan ya. Di Pilpres kemarin menjadi tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin di situ begitu. Dan sekarang kita koalisinya malah PDIP begitu. Malah Edi Rahmayadi didukung oleh PDIP. Ini gimana begitu kan? Makanya dengan adanya seperti ini bermanuver sana sini saya kira tidak baik begitu kan ya, karena saya tahu sendiri bahwa PKS itu adalah adalah partai Islam yang kemudian mereka mendengarkan aspirasi rakyat, suara-suara rakyat sejak dulu begitu kan. Di zaman Pak SBY ya, di zaman di zaman seorang Jokowi begitu kan, mereka menjadi oposisi, mereka tahan begitu. Artinya saya kira sudah teruji begitu kan ya, tapi sekarang bagaimana? Itu banyak sekali pro dan kontra. Makanya saya berpikir bahwa kalau toh pada hakikatnya PKS ini tidak mendukung Anies Baswedan, ya itu tergantung dari keputusan dari PKS begitu kan ya. Karena semua partai itu kan punya kepentingan masing-masing dan punya jalan masing-masing bagaimana untuk memajukan para kader-kader mereka. Kalau saya ingin dapat ini, dapat itu, saya kira itu bukan demi kepentingan bangsa dan negara. Kalau demi kepentingan bangsa dan negara, ikhlas ya. Ikhlas di situ begitu tanpa mengharapkan apa-apa, yang penting konstituen mereka terawat. Ya, saya kira tidak seperti itu begitu kan. Ya, demi kepentingan bangsa dan negara ya, kalau ada kepentingan itu adalah sebuah partai. Biasanya partai itu mengatakan seperti itu begitu. Padahal di balik ini semua tergantung dari cocoknya bagaimana kepentingan itu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Khodari Podcast ini, jangan lupa di-subscribe.